Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ini sesepuh yang tansah kaula mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua jamaah ingkang kaula hormati rahimakumullah. Nun sewu, pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menggantikan beliau Bapak Haji Aidi Yohansah SAGMM, karena beliau pagi ini tidak bisa hadir karena bersamaan tugas. Kemudian tema yang diberikan yaitu amalan tepat untuk bekal kehidupan setelah wafat. Mari kita mulai terlebih dahulu pertemuan kita ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tentu di dalam kehidupan dunia ini tidak begitu lama, dan pada saatnya nanti kita harus menghadap kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia dan masuk di dalam kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu kita harus berbekal untuk menghadapi kehidupan kita di akhirat kelak. Bagi kita umat Islam, tentu kita juga sudah mempersiapkan diri. Saya membaca banyak buku berkesimpulan bahwa bekal yang akan kita bawa di alam akhirat besok adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, atau bisa disebut dengan iman dan amal soleh. Inilah yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari keimanan kita kepada Allah akan membuahkan amal-amal yang baik, dan amal ini nanti yang akan kita haturkan kepada Allah. Semua perbuatan kita di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di hari akhir. Oleh karena itu, bagi kita yang berbuat amal lebih banyak, artinya timbangan amal kita berat timbangan amal baik kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya. Tapi sebaliknya, kalau timbangan amal baik kita ringan, maka kita tentu akan mendapatkan balasan. Dan balasan bagi kita yang berbuat kejahatan tiada lain adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menyatakan dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ini menjelaskan pada kita, orang yang timbangan baiknya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Sebaliknya, orang yang timbangan amal buruknya justru yang berat, maka dia akan mendapatkan balasan neraka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan oleh karena itu maka kita kemudian mumpung masih hidup di dunia ini, senantiasa melaksanakan amal kebaikan
dan kita berlomba-lomba di dalam kita berbuat kebaikan. Di berlomba-lomba itu artinya bersemangat, jangan sampai kalah dengan teman satu. Kita harus berpacu, berlomba untuk mendapatkan amal kebaikan. Bapak Ibu, jadi yang pertama adalah keimanan. Keimanan kita kepada Allah harus tulus, murni. Jangan sampai tercampur dengan kemusyrikan. Allah menyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur aduk keimanannya dengan kedoliman, dalam kurung kemusyrikan ya, dalam terjemah Kementerian Agama, kedoliman di sini adalah kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi iman kita kepada Allah dalam hal ini harus murni, tulus, jangan sampai kecampuran dengan kemusyrikan. Di samping iman kita kepada Allah harus mantap, juga sebagaimana tertuang di dalam rukun iman yang 6, kita percaya pada malaikat Allah, kepada Rasulullah, kitab Allah, hari pembalasan, takdir baik dan buruk datang dari Allah. Semuanya kita mantapkan. Inilah yang menjadi bekal, modal yang pertama kita nanti menghadap kepada Allah, modal kita, bekal kita hidup di akhirat. Kemudian yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah. Allah juga wanti-wanti dalam Al-Quran, mewasiatkan kepada kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Maka ini kita harus resapi, bekal kita yang utama menurut firman Allah adalah takwa. Takwa kepada Allah itu artinya kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi yang umum mengenai takwa. Jadi kita patuh dan tunduk kepada Allah. Inilah orang yang bertakwa. Kepatuhan kita kepada Allah artinya kita senantiasa mau melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah kepada kita. Perintah dan larangan Allah ini semua sudah tercantum di dalam Al-Quran. Memang ada yang sifatnya tegas, atau bahkan perintah ini disertai dengan memanggil Nabi kita untuk menghadap Allah langsung, seperti perintah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Begitu pentingnya masalah sholat ini. Allah bukan hanya memerintahkan tertuang di dalam firman-Nya dalam Al-Quran, tapi perlu memanggil Nabi sendiri menghadap, yaitu yang terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, oleh karena itu sholat ini benar-benar harus kita perhatikan, harus kita gatekke. Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita, mari kita ajak, jangan sampai meninggalkan sholat, hal yang sangat utama dalam agama kita. Kemudian puasa ini juga merupakan perintah yang sangat tegas, tertuang di dalam Al-Quran, sering kita dengarkan, agar kita orang yang beriman melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Ada banyak lagi perintah-perintah yang harus kita tunaikan di samping sholat, puasa, haji, zakat, suka bersedekah, baik kepada sesama, suka membantu teman, dan lain-lain. Ini harus kita lakukan.
Demikian juga sebaliknya larangan-larangan juga banyak tertuang di dalam Al-Quran. Mari kita jauhi. Ada larangan agar kita menjauhi sifat tidak adil, menjauhi sifat atau suka berdusta, berzina, berjudi, minum minuman keras dan seterusnya. Ini semuanya sangat tegas sekali. Mari larangan-larangan ini kita istok, inilah bekal takwa kita kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah berarti dia sudah melaksanakan kewajiban. Sebaliknya orang yang melanggar perintah Allah, dia mendapatkan dosa dan tentu akan mendapatkan balasan di kemudian. Di samping keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah harus kita persiapkan, Bapak Ibu, ada juga amalan yang meskipun kita sudah meninggal itu nanti akan tetap menjadi bagian amal kita, yaitu ada sebuah hadis ngendikane Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Jika anak Adam itu mati, in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu, meskipun ini sebetulnya tiga-tiganya ini adalah amal dia juga di saat masih hidup, dan oleh karena itu maka ini juga kita persiapkan agar kita mendapatkan 3 hal yang meskipun kita nanti kita sudah mati, tetapi kita masih tetap mendapatkan pahala karena apa yang kita berikan itu tetap bermanfaat. Sedekah jariyah adalah pemberian kita di dunia ini yang terus bermanfaat, mengalir manfaatnya, mengalir pahalanya kepada kita. Kita membantu masjid ini, kita memberi misalnya mushaf Al-Quran saja ya, kemudian kita sudah meninggal, mushaf Al-Quran masih dibaca, masih bermanfaat, atau kita bantu sejumlah uang untuk pembangunan masjid ini, kita sudah meninggal, pemberian kita masih terus bermanfaat, meskipun kita sudah meninggal, kita masih akan tetap mendapatkan pahalanya. Nah, oleh karena itu juga harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan oleh karena itu maka kita diperintahkan oleh agama agar kita senantiasa terus mencari ilmu untuk diri kita, dan agar ilmu itu bisa kita tularkan kepada yang lain. Jadi jangan hanya berhenti di kita, tapi kita sebisa mungkin kita sampaikan kepada yang lain, kita tular-tularke, sehingga meskipun kita sudah meninggal, ilmu itu masih dipakai, masih bermanfaat. Meskipun kita sudah meninggal, kita akan terus mendapatkan pahalanya, luar biasa. Kemudian yang 3 tadi adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak di sini ya tentu bukan hanya anak biologis. Jadi anak yang bermanfaat bagi kita karena kita di saat hidup kita di dunia kita pernah membesarkan, mendidik dia, menjadikan dia anak soleh. Ya kalau hanya terbatas pada anak biologis, anak kandung, saya pernah membayangkan andaikan ada seorang laki-laki ya yang nakal, suka kawin cerai, punya anak cerai, punya anak cerai, anaknya yang ngopeni ibunya, bapaknya tidak karuan, anaknya jadi anak soleh. Masa bapaknya ini juga mendapatkan kebaikan dari anaknya, kan tidak adil. Nah sebaliknya adalah anak angkat misalnya, bukan anak kandung kita, tapi kita openi, kita didik menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan ini juga menjadi tinggalan kita, termasuk anak
soleh yang bermanfaat, yang mendoakan kita. Bapak Ibu, anak soleh yang senantiasa berbuat kebaikan, beramal soleh, di samping dia akan mendapatkan pahala untuk dirinya, orang tuanya yang dulu mendidik dan membesarkannya juga akan mendapatkan kiriman pahala. Ini dengan catatan diniatkan ataupun tidak. Jadi kadang kita harus meniatkan bahwa ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Jadi kalau anak soleh berbuat amal kebaikan, rajin sholat, rajin ngaji, suka berbuat baik, suka menolong, meskipun dia misalnya tidak meniatkan kebaikannya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal, insya Allah dengan amal solehnya dia, orang tua yang sudah meninggal akan mendapatkan kiriman pahala, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekarang kapan kita mempersiapkan kehidupan di akhirat besok? Jawabnya tentu mulai sekarang, atau bahkan mulai kemarin di saat kita sudah akil balik, sudah mendapatkan kewajiban untuk menjalankan syariat, maka di saat itu kita sudah mempersiapkan diri. Dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, dan oleh karena itu maka mari kita terus perteguh keimanan kita dan kita berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Bapak Ibu, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekhilafan dari saya mohon maaf, beribu maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.